Pak Toto, Pak Suyanto, bagaimana dengan orang yang sering baca surah Al-Mulk? Katanya dibebaskan dari siksa kubur. Mohon penjelasannya. Bagaimana kalau kita niatnya hanya menghadiri tahlilan peringatan 1000 hari meninggalnya saudara, semata-mata untuk menjaga silaturahmi tanpa ikut membaca Yasin? Jadi pertanyaan pertama ya, tentang fadilahnya surah Al-Mulk. Ya. Fadilah surah itu di dalam hadis ya. Saya akan buka ya. Jadi ada kaidah ya, untuk urusan fadhailul a'mal, meskipun hadisnya dhaif, kita bisa kita lakukan ya, dengan syarat tidak terlalu dhaif. Itu yang pertama. Terus yang kedua dengan syarat, maaf ya, saya mau cari dulu ya. Apalagi syaratnya yang kedua? Syarat yang kedua ada asalnya di hadis yang sahih atau hadis hasan. Nanti saya jelaskan ya. Yang ketiga, sebentar ya, sebelum yang ketiga, syaratnya kita tidak boleh meyakini bahwa itu dari Nabi, karena hadisnya kan dhaif. Ya. Yang keempat, kita tidak bisa menjadikannya sebagai sandaran hukum, karena yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum itu harus yang sahih, minimal hasan. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita mau cek ya tentang fadilahnya surah Al-Mulk ya. Mestinya dibaca setiap malam ya, surah Al-Mulk itu. Ya, Ustaz. Ya, setiap malam. dibaca setiap malam, dan mestinya hafal itu. Al-Mulk, Yasin itu mestinya hafal. Ya, ini hadisnya ya. Hadisnya hasan. Tentang siapa yang baca surah Al-Mulk dibebaskan dari siksa kubur. Ya, kalau hasan bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, ini hadisnya ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Itu hadis ini riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Apa artinya itu? Di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang isinya 30 ayat yang memberikan syafaat kepada seorang sampai diampuni dosa-dosanya. Apa itu? Yaitu surah Al-Mulk. Ya, Tabarak, surah Tabarak. Ya, satu ya, itu hadis yang pertama. Terus yang berikutnya adalah tadi hadisnya hasan ya, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada apa urusannya dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu seorang ulama yang paling kuat hafalannya dalam Kutubut Tis'ah. Ya, paling kuat hafalannya. Itu sezaman dengan Ibnu Katsir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya itu. Ya, dua-duanya ahli tafsir, ahli hadis. Ya, Ibnu Katsir ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Ya, terus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seorang dokter yang ahli hadis. Ibnu Taimiyah itu gurunya itu. Ya. Dan disahihkan juga oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Baik, apa katanya? Wal maqsudu bihadza ay yaqra'aha al-insanu kulla lailatin. Ya, hadis ini pesannya adalah agar manusia membaca surah Al-Mulk setiap malam. Wa ya'mala bima fiha min ahkam, dan agar ia menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, wa yu'minu bima fiha min akhbar, dan mengimani berita-berita yang ada di dalamnya. Ya, Al-Qur'an, apabila dia berita kita harus beriman. Apabila dia perintah kita harus taati, apabila itu larangan kita harus jauhi. Itu ya. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi bi yadihi al-mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabri."
ya, barang siapa membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap malam, maka Allah akan halangi dia dengan surah Al-Mulk itu siksa kubur. Allah akan halangi. Ya. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan oleh karenanya kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menjuluki atau menamai surah Al-Mulk itu sebagai surat yang menghalangi orang yang membacanya dari api neraka, disebutnya al-mani'ah. Ya, wa innaha fi kitabillahi suratan man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Dan sesungguhnya ya wa innaha fi kitabillahi suratun, ya, dan sesungguhnya surah Al-Mulk itu di dalam Al-Qur'an adalah surat di mana siapa yang membacanya setiap malam maka dia telah memperbanyak kebaikan untuk dirinya. Ya. Kedudukan hadisnya adalah sahih. Ya. Hadisnya riwayat An-Nasa'i jilid 6 nomor 179 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1475. Ya. Ya. Baik, ya, itu saya sudah menjawab satu pertanyaan itu. Terus pertanyaan yang kedua, mohon izin bertanya, bagaimana kalau kita niatnya hanya menghadiri tahlilan peringatan 1000 hari meninggalnya saudara, semata-mata untuk menjaga silaturahmi tanpa ikut membaca Yasin? Membaca Yasin kapan saja boleh, ya Pak Totok, Bapak Ibu, membaca Yasin kapan saja boleh. Ya, kapan saja boleh. Jadi kalau misalnya menghadiri tahlilan, ini kan ikhtilaf antar para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Jadi itu bagian-bagian yang harus diberikan toleransi yang besar. Ya, yang mengatakan bid'ah kawan-kawan dari Salafi, ya, itu jangan kita marah. Ya, itu mereka berpegang teguh dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berpendapat bahwa itu boleh, itu mazhab Hambali sama mazhab Hanafi. Ya. Ya, kita sudah bahas, ya, dalam satu tema namanya apa? Namanya an-niyabah bin niyah. Apa itu an-niyabah bin niyah? An-niyabah bin niyah itu kita mengamalkan amalan-amalan yang saleh, termasuk baca Al-Quran, baca Yasin, kita niatkan untuk orang lain. Entah orang lain itu masih hidup atau sudah meninggal. Seperti haji, ya, haji badal haji atau haji badal. Ya, yang haji kita niatkan untuk orang lain. Isinya haji itu apa? Isinya ada sholat, ya kan? Ada tawaf, ada sa'i, ada apa lagi? Ada baca Quran, macam-macam, kan? Ya, ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ada lempar jumroh, ada wukuf sebelum itu bahkan. Ya, itu masuk di apa? Masuk di bahasan an-niyabah bin niyah. Ya, jadi apakah boleh baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Ya, menurut mazhab Hambali, ya. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan iqra'u surat Yasin, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah kepada mauta kalian surah Yasin. Ya. Kalau titik sampai di sini, maknanya bacalah surah Yasin untuk orang yang belum meninggal atau sudah meninggal atau sudah dikubur. Kalau titik sampai di situ, ya. Tapi hadis ini sebenarnya ada terusannya, ya. Fa innahu man ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawwanallahu alaihi. Karena sesungguhnya siapa saja yang dibacakan surah Yasin sebelum meninggalnya pasti akan dimudahkan proses keluarnya ruh dia. Jadi sebenarnya untuk orang yang sebelum meninggal, ya. Baik.
Tapi kalau dibaca untuk orang yang sudah meninggal, apakah bacaan surah Yasin itu bermanfaat? Apakah baca Al-Quran selain surah Yasin itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal? Itu pertanyaan itu sama saja dengan pertanyaan, kalau kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, apakah sampai? Sampai kan? Ya, itu no problem. Jadi Pak Totok menghadiri acara tahlilan 1000 hari orang sudah meninggal mau baca Yasin, ya tetap bagus, ya bagus baca Yasin daripada diam, ya tuh. Jadi tetap hadis yang mengatakan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu tetap berlaku, ya. Begitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan dengan surat Al-Mulk tadi Pak ya. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai fadilahnya. Memang waktu itu kan surat ada diterbitkan buku saku kecil mengenai Al-Mulk dan Al-Kahfi yang bisa kita bawa kemana-mana. Namun belakangan ini saya pas cari lagi buku saku itu, keluar terbitan yang baru, jadi tidak hanya Al-Mulk dan Al-Kahfi ya, di dalam buku saku kecil itu tercantum juga surat As-Sajdah. Jadi 3. Tadinya kan yang biasa kita lihat tuh selalu 2 surat tersebut. Sekarang saya temukan jadi terbitan baru dengan penerbit yang sama, 3 surat Pak As-Sajdah. Tapi kalau yang 2 itu kan saya baca waktu diterbitkan buku itu ada fadilahnya masing-masing. Tapi As-Sajdah tuh saya cari tuh nggak ada Pak. Jadi mohon penjelasannya kalau As-Sajdah. Kebetulan ya waktu saya saat itu suka ikut sholat ke masjid ya, imamnya tuh kalau subuh dan hari Jumat selalu membaca As-Sajdah gitu. Jadi saya berpikir apa ada ininya ya, kok terus As-Sajdah gitu Pak gitu. Mohon penjelasannya Pak. Ya, Syukran. Afan. Tentang fadilahnya surah As-Sajdah ya. Pertama, ini surah ini selalu Rasul sallallahu alaihi wasallam baca di rakaat pertama salat subuh hari Jumat. Ya, surah As-Sajdah. Iya ya. Itu ya. Terus yang kedua tentang fadilahnya ya. Apa itu fadilahnya surah As-Sajdah? Fadilahnya dan faedah-faedahnya. Pertama termasuk mathani allati utiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan al-Injil. Ya, termasuk surah yang diulang-ulang bacanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau katakan itu termasuk bagian yang mewakili isinya Injil. Ya. Mana itu hadisnya? Hadisnya dari Wathilah bin Asqa. Ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makana at-Taurati as-sab'a tiwal wa makana al-Injili al-mathani." Tapi ini hadisnya banyak kayak gini nih. Ya, saya kemarin saya sampaikan ya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan u'titu as-sab'a tiwala makana at-Taurah. Ya, aku diberi 7 surat yang paling panjang sebagai gantinya Taurat. Jadi siapa yang mau tahu isinya Taurat ya di 7 surat terpanjang. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sama At-Taubah. Ya, karena Al-Anfal sama At-Taubah ini dijadikan satu hitungannya. Ya. Nah, kalau ditambah dengan Al-Fatihah jadi 9 surah, ya, apabila dikuasai 9 surah itu fakana habara, maka dia adalah seorang yang alim. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga yang selalu digaungkan oleh Umar, oleh Aisyah ya. Orang kalau mau jadi orang yang alim kuasai 9 surah. 9 surah pertama. Baik ya. Terus yang berikutnya wa'titul mi'ina makanal Injil.
Dan aku diberi surah-surah yang isinya 100 ayat kurang lebih, itu sebagai gantinya Injil. Wa u'titu at-tawasina makana az-zabur. Dan aku diberi surah yang dimulai dengan tosin, termasuk Asy-Syu'ara, itu sebagai gantinya Zabur. Ya. Terus wa'titul mathani, ini yang mathani ini ada juga ya, ini riwayatnya makanal Injil. Aku diberi surah yang diulang-ulang bacanya. Apa tuh? Ya termasuk diulang-ulangnya Al-Fatihah, diulang-ulang. Mathani itu. Surah As-Sajdah, Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sering baca, sering ulang itu. Itu mathani. Ya. Nah, surah As-Sajdah ini termasuk yang mathani, diulang-ulang bacanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf, terkenal sekali. Ya, setiap rakaat pertama subuh hari Jumat, bukan rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama. Jadi kalau saya mau ikuti sunnah Rasul, rakaat pertama baca As-Sajdah subuh hari Jumat. Tapi kalau jamaahnya jerit, ya jangan. Ya udah baca panjang. Ya, benar, Iya. benar. Saya diminta untuk baca surah As-Sajdah hari Jumat subuh, ya saya jadikan untuk rakaat pertama gitu. Ya, baru 2 Jumat sudah banyak yang protes, ya terutama orang tua. Ya, saya lakukan itu kan karena mereka usul dari jamaah saya tampung. Ya. Oh, iya, Begitu iya, ya. iya. Itu yang pertama ya, tentang fadilahnya. Terus di antara ininya ya, di antara fadilahnya seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumil jum'ati alif lam mim tanzil. Surah As-Sajdah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat subuh itu rakaat pertama baca alif lam mim tanzil surah As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insan, dan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dari, dan seterusnya. Itu fadilahnya. Terus Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanamu hatta yaqra'a hadhihi surata wa surata tabarak. Beliau tidak tidur sebelum membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarak setiap hari. Oh, jadi tiap malam juga Pak ya? Tiap malam. Ya, terus wa Syaikhan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan wal lafdhu lil Bukhari, lafaznya dari Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajr. Ini sudah ya. Sekarang saya baca ya komentarnya Al-Buqai. Al-Buqai ini beliau menulis kitab tafsir ya, Nazmud Durari fi tanasubis suwar. Ya, artinya itu apa tuh? Artinya untaian permata. Untaian permata atau untaian mutiara tentang keserasian surat-surat dalam Al-Quran. Ya, Al-Buqai. Ini saya jadikan rujukan betul nih. Karena beliau itu menuturkan kurang lebih 274 ayat yang isinya ihtibak. Ya. Dengan begitu kita bisa membaca lafaz-lafaz yang tersirat di dalam Al-Quran. Beliau ini punya komentar. Komentarnya apa? Wasirru dzalika anna fi kulli min as-sajdati wal mulk wal insan dzikru ibtida'il khalqi wal ba'thi wal jannati wan nar. Fahiya mudhakkiratun bi khalqi Adam alaihi salam fihi wa qiyam as-sa'ati fihi ila ghairi dzalika min ahwal al-akhirah. Jadi rahasianya apa katanya Bu? Itu bukan sekedar urusannya membaca,
Rahasianya karena isinya surah Al-Mulk, surah apa tadi, As-Sajdah, surah Al-Insan, itu isinya tentang bagaimana penciptaan pertama itu terjadi, tentang surga, tentang neraka, ya, bagaimana Nabi Adam diciptakan, bagaimana kiamat dan sebagainya tentang berita-berita akhirat. Ada lagi ya, Abu Ya'la dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kulla lailatin tanzil as-sajdah waz-zumar. Merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca setiap malam surah As-Sajdah dan surah Az-Zumar. Ya. Wa qala muhaqqiq musnad Abi Ya'la isnaduhu sahih. Ya, yang mentahqiq kitabnya Abi Ya'la mengomentari sanad hadis ini sahih. Ini sekarang terakhir ya, hadis terakhir. Walid Darimi, dan riwayat Imam Darimi dari Khalid bin Ma'dan, hadisnya mursal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Munjiyah." Bacalah surah Al-Munjiyah. Apa Munjiyah? Surah yang menyelamatkan. Apa itu? Wahya alif lam mim tanzil. فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها. Ya, karena ada datang berita kepada saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, wa ma yaqra'u syai'an ghairaha. Ya, dia tidak membaca selain surah itu. Wa kana katsiral khataya, dan orang itu dosanya banyak sekali. Fanasharat janahaha alaihi. Ya. Maka sayap-sayap surah As-Sajdah itu tersebar di atas orang yang membaca tadi. Wa qalat, dan surah Alif Lam Mim Tanzil tadi mengatakan, Rabbighfir lahu, wahai Tuhanku, ampuni dia. Fa'innahu kana yukthiru qira'ati, karena dia itu memperbanyak membaca surah As-Sajdah. Fasyafa'aha ar-Rabbu fihi, lalu Allah Ta'ala memberinya syafaat dengan surah As-Sajdah tadi. Wa qala, dan Allah mengatakan, uktubu lahu bi kulli khati'atin hasanah warfa'u lahu darajah. Ya, tulislah untuk dia, untuk setiap keburukannya diganti dengan kebaikan, dan angkatlah untuk setiap kebaikannya 1 derajat. Ya, itu sih Bu. Ya, hadis-hadisnya sudah saya baca semua. Ya, baik Pak. Syukron, penjelasannya jelas sekali. Jadi saya paham. Saya pikir kenapa dulu cuma 2 surat di dalam buku kecil, buku saku, kok sekarang jadi 3. Mestinya ada sesuatu yang penting gitu. Kebetulan lagi bahas gini, jadi saya tanyakan ke Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz penjelasannya. Jadi itu tingkatan kita baru situ ya. Kalau kita lihat mau misalnya ya Imam Syafi'i setiap hari khatam 1 kali. Setiap hari 30 juz. Imam Bukhari 2 kali sampai 3 kali setiap hari. Kayak apa bacanya? Ya. Apakah baca waktunya hanya untuk itu? Ya Imam Bukhari ya. Imam Bukhari kapan tidak mengajar, ya tidak menulis hadis, ia akan sibukkan dirinya untuk memperoleh fadilahnya sujud. Ya. Kalau kita sibukkan waktu kita untuk membaca WA. Manusia zaman now ya. Jadi dapatlah WA, tidak dapat fadilahnya baca Quran akhirnya. Ya, kalau dikasih tahu marah. Ya, baru buka ya, ya, entah anak-anak, entah istri. Ya, tergila-gila dengan WA, sosial media. Ya, terkadang sampai malam. Sampai jam 1, sampai jam 12, itu nggak boleh itu. Baik, saya kira cukup.
Ya, syukran Pak. Afwan.